Berlatar di Teluk San Francisco, tepatnya di California, Amerika Serikat, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang dikawal oleh dua orang sipir. Kita sebut saja dia Frank Morris. Morris adalah seorang napi tingkat tinggi yang telah berulang kali melarikan diri dari berbagai penjara berkat kecerdasannya dalam membaca setiap celah sistem keamanan. Namun, tak butuh waktu lama, Morris kembali tertangkap hingga akhirnya untuk pertama kalinya ia akan dibawa ke penjara super ketat di dunia, yakni penjara Pulau Alcatraz yang terletak sekitar 2 km dari pusat kota San Francisco. Penjara Alcatraz dikenal sebagai penjara dengan sistem keamanan super maksimum. Mustahil bagi seorang napi untuk bisa melarikan diri dari sana. Pada saat Morris tiba di penjara Alcatraz, ia langsung menjalani pemeriksaan menyeluruh, bahkan lubang hidungnya pun ikut disenter oleh para sipir. Welcome to Alcatraz. Di pagi harinya, para napi dikeluarkan dari sel untuk berbaris karena waktu sarapan akan segera dimulai. Saat Morris menyantap sarapannya, ia terlihat heran dan bertanya kepada seorang pria yang bernama Litmus. Morris merasakan keanehan karena tidak melihat satupun garpu di penjara itu. Ternyata, garpu ditidakkan demi menjaga keamanan agar para napi tidak menggunakannya untuk melakukan tindakan berbahaya. Dikarenakan sudah terlalu lama mendekam di penjara, Litmus pun tak lupa memberikan sebatang pangsit kepada teman lamanya. Tentunya, di setiap penjara pasti selalu ada orang yang kurang enak untuk dipandang. Melihat hal itu, Morris pun langsung kehilangan nafsu makan. Saat sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba saja ia mendapat panggilan dari kepala penjara. Board wants to see you. Mengetahui bahwa Morris memiliki kecerdasan di atas rata-rata napi lainnya, kepala penjara dengan tegas menekankan bahwa penjara Alcatraz memiliki penjagaan super ketat dan sistem keamanan maksimum. Tidak akan pernah ada yang bisa kabur dari Alcatraz, tidak seperti penjara-penjara lain di Amerika yang pernah Morris tempati sebelumnya. Alcatraz, a maximum security prison with very few privileges. Alcatraz was built to keep all the rotten eggs in one basket. Haven't have been killed or drowned in the bay. No one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will. Beres melakukan pertemuan dengan kepala penjara, tanpa disadari dan dengan kelincahan tangannya, Morris ternyata berhasil mengambil sebuah pemotong kuku di ruangan tersebut. Kembali kepada Litmus yang sedang mandi, di mana bahkan teman lamanya pun harus ikut dimandikan demi menghindari kutu berbahaya yang dapat mengancam kesehatan dan nyawanya. Tak lama setelah itu, seorang pria bernama Wolf tiba-tiba mendatangi Morris dan melontarkan kata-kata tak pantas. Mendengar hal tersebut, Morris yang dikenal sebagai pria tangguh akhirnya memberikan pelajaran berharga kepada Wolf. Setelah kejadian itu, Morris diantar oleh sipir menuju perpustakaan karena seorang napi bernama English membutuhkan bantuannya. English adalah seorang napi dengan kasus pembunuhan yang berasal dari negara bagian Alabama, sehingga ia pun turut dipindahkan ke penjara Alcatraz. Setelah menyusun beberapa buku, Morris kemudian mengantarkan buku-buku tersebut ke setiap sel napi agar tidak terlalu merenungi takdir mereka masing-masing. What's your name, man? Frank. What's yours? English. Magazine?
Pada saat berada di lapangan penjara, Morris bertemu dengan seorang pelukis yang bernama Doc. Bagi Doc, melukis bukan sekedar hobi, melainkan bagian terpenting dalam hidupnya. Where you going, Cracker? The higher you sit, the more status you got. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba Wolf datang dan langsung menyerang Morris. Wolf's coming at you. Akibat kejadian tersebut, Morris pun segera dipindahkan ke sel Blok D untuk beberapa hari ke depan. Blok D dikenal sebagai tempat paling gelap dan paling menakutkan di seluruh penjara Alcatraz. Pada suatu pagi, Morris yang hampir tak pernah tidur sama sekali, tiba-tiba saja Warden don't like inmates fighting. ketika masa hukuman Morris berakhir, Morris kembali dipindahkan ke sel sebelumnya. Going back to your cell. Ia pun langsung menerima ucapan selamat datang kembali dari Litmus yang disampaikan melalui kurir pribadinya. Saat Morris sedang melakukan latihan kekuatan pada lengannya, diperlihatkan seorang napi baru bernama Boots. Boots dikirim ke Alcatraz karena telah melakukan perampokan bank secara berulang kali. Tak lama kemudian, Doc datang dan ikut berkenalan dengan Boots. Dengan wajah ceria, Doc mengatakan bahwa ia baru saja melukis wajah kepala penjara. Hari itu juga pada saat kepala penjara sedang berkeliling, tiba-tiba ia melihat lukisan di dalam sel Doc. Karena penasaran, ia pun masuk untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati lukisan tersebut adalah lukisan dirinya sendiri. Akibat kejadian itu, hak melukis Doc akhirnya dicabut oleh kepala penjara. Privileges taken away from Chester Dorton. Privileges have been removed. Why? I don't know. Painting's all I have. I'm sorry, Doc. You okay, Doc? There's something wrong with you. Doc yang dilanda kesedihan dan menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa melukis lagi, Doc merasa sangat terpukul. Pada saat di tempat pekerjaan, Doc lalu meminta sebuah kapak kepada sipir dengan alasan ingin membuat meja baru. Tak disangka, Doc tiba-tiba saja melakukan tindakan di luar kendali. Mr. Simmons! Morris yang marah mengetahui bahwa hal terpenting dalam hidup Doc sudah direnggut oleh kepala penjara. Pada saat itu juga Morris mengambil kapak dan menghentakkan kapak itu ke meja hingga membuat semua orang di tempat itu terdiam. Here, read your report. Kembali ke rutinitas seperti biasa, saat Morris hendak duduk untuk makan, tiba-tiba ia melihat dua pria bersaudara yang bernama John dan Clarence. Dua bersaudara ini dikirim ke Alcatraz karena memiliki kasus yang sama persis dengan Morris, yakni berulang kali melarikan diri dari penjara dan melakukan perampokan di berbagai tempat. True, no one's ever bust out of here. So they tell me. Saat kembali ke dalam sel, Morris tanpa sengaja melihat sebuah saluran ventilasi di area kamarnya. Berbekal kecerdasan dan pengalaman panjangnya dalam melarikan diri dari penjara, rasa penasaran pun muncul. Morris kemudian mencongkel pinggiran semeng lubang ventilasi tersebut secara perlahan menggunakan pemotong kuku yang telah ia sembunyikan.
Mengetahui adanya peluang untuk melarikan diri, Morris pun segera memberitahu John, Clarence, dan Butch. Morris menjelaskan bahwa setiap saluran ventilasi di dalam sel sebenarnya sudah mengalami kerapuhan pada bagian semennya akibat udara lembab. Selain itu, besi penutup ventilasi pun telah berkarat karena uap air asin yang selama bertahun-tahun meresap ke dalam tembok hingga ke bagian besinya, dikarenakan faktor usia bangunan. Morris menjelaskan bahwa dibutuhkan sedikit kerja keras untuk melebarkan saluran ventilasi itu secara perlahan, hingga akhirnya saringan udara bisa dibuka sepenuhnya. Tahap selanjutnya, Morris mengatakan bahwa setelah ventilasi berhasil ditembus, ia akan memasuki koridor peralatan yang kemungkinan besar mengarah langsung ke atap penjara. Namun, sebagai langkah pengamanan, Morris menegaskan bahwa setiap lubang yang telah dilebarkan harus ditutup kembali menggunakan penutup palsu yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Penutup itu dibuat dengan membasahi koran atau majalah, lalu dirakit menjadi kamuflase saringan udara. Untuk peralatan yang diperlukan, Morris meminta mereka untuk tetap tenang karena semuanya telah ia persiapkan. Ia juga menjelaskan bahwa bukan hanya penutup ventilasi palsu yang harus dibuat, melainkan juga kepala boneka. Kepala boneka tersebut dibuat menggunakan lem perekat, kardus, dan berbagai bahan lainnya, lalu diletakkan di atas ranjang untuk mengecoh para penjaga saat aksi pelarian dilakukan pada malam hari. Mendengar rencana Morris yang terdengar begitu matang dan masuk akal, mereka berempat akhirnya sepakat dan mulai membagi tugas masing-masing. Get across the bay. You come in, John, because you work in the clothing shop. Make a life raft and some raincoats. Some contact cement. In the barber shop, you can get all the hair in here. You're gonna think we'll go to Frisco. We'll go to Angel Island instead. Stand guard while I dig. I'll stand guard while you dig. What are our chances? Slim. I'm in. Me too. Wanna go? Rencana pun mulai dijalankan sedikit demi sedikit. Morris yang menyadari bahwa jika hanya mengandalkan gunting kuku, proses melebarkan lubang ventilasi mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil sebuah sendok dan merakitnya agar lebih efektif digunakan sebagai alat pengungkit. Demi menjaga keamanan aksinya, setiap sisa congkelan semen selalu ia masukkan ke dalam kantong celana, lalu dibuang diam-diam saat ada kesempatan. Setelah saluran ventilasi berhasil dibuka, Morris segera merapel kit penutup palsu dan menempelkannya kembali dengan rapi. Tak berhenti di situ, boneka palsu pun mulai dibuat. Koran dijadikan bahan utama dengan cara dicelupkan ke dalam air, lalu dicampur dengan serbuk-serbuk semen yang telah dihancurkan. Campuran itu dibalurkan ke bagian luar koran agar lebih mudah membentuk wajah Morris sendiri. Setelah kepala boneka mengering, Morris mewarnainya menggunakan alat lukis yang diberikan oleh Butch. Boneka tersebut kemudian diletakkan di atas ranjang setiap kali Morris beristirahat sebagai umpan untuk mengecoh para sipir yang berpatroli. Meskipun tindakan ini sangat berbahaya dan penuh resiko. Setelah semua persiapan selesai, untuk pertama kalinya Morris memberanikan diri memeriksa tembusan saluran ventilasi itu.
Dan benar saja, ia menemukan jalur yang mengarah ke atap penjara. Namun sayangnya, Morris tidak mampu menjangkau penutup atap tersebut karena posisinya terlalu tinggi. Ditambah lagi, penutup itu terbuat dari besi berjaring yang dikunci dengan baut-baut kuat. Bahkan menggunakan obeng sekalipun, sepertinya hampir mustahil untuk membukanya. Menyadari hal tersebut, Morris akhirnya kembali untuk menyusun ulang rencana bersama John, Clarence, dan Butch. Kembali kepada Butch yang sepertinya sudah sangat panik dikarenakan Morris sudah terlalu lama dan belum kembali. Ditambah lagi, para sipir yang tak hentinya mondar-mandir berpatroli. Morris go to sleep early tonight? Yeah, wasn't feeling well. Sleep pretty soundly. He hasn't moved. Keesokan paginya, mereka memberitahu Morris bahwa seluruh tugas sebelumnya telah beres. Mendengar kabar itu, Morris segera mengajak John untuk naik ke atap untuk mulai merakit jas hujan sedikit demi sedikit yang nantinya akan dijadikan pelampung, sembari memeriksa kembali saluran menuju atap penjara. Solid. The bars with a pipe and knock the hood off. Electrical outlet here. Let's get a motor and a drill bit and a flashlight. We'd have it all. Great. Morris sempat kebingungan memikirkan cara membuka baut pada saluran tersebut. Akhirnya, ia meminta Litmus untuk mengambilkan perlengkapan bor dari bengkel. Dengan imbalan, jatah makan Morris akan diberikan kepadanya. Litmus yang terkenal sangat doyan makan pun menyetujui tawaran itu. Meskipun resikonya sangat besar dan bisa membahayakan dirinya sendiri jika sampai ketahuan. Setelah mendapatkan alat yang dibutuhkan, Morris kembali menjalankan aksinya bersama John dengan penuh ketegangan dengan kehati-hatian. Berkat usaha mereka, saluran ventilasi menuju atap akhirnya berhasil dibuka dengan aman. Morris pun meminta John untuk mempercepat perakitan pelampung karena mereka telah menentukan waktu keberangkatan, yaitu hari Selasa tepat pada malam hari. Saat Morris bertemu dengan English, ia langsung menjabat tangan English sebagai salam perpisahan, seolah menjadi perpisahan untuk selamanya. Namun, Morris sadar bahwa peluang untuk melarikan diri dari Alcatraz sangatlah tipis. Kembali kepada Wolf yang sepertinya masih menyimpan dendam kepada Morris hingga akhirnya tepat pada malam itu juga, Morris, John, dan Clarence akhirnya menjalankan aksi pelarian paling heroik dari penjara itu. Segalanya dilakukan dengan perhitungan matang karena satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri semuanya. Butch, yang sejak awal dikenal lamban, kurang persiapan dan memiliki kepanikan yang berlebihan akhirnya tertinggal. Di bawah sorotan lampu pengawas penjara yang terus berputar mengelilingi penjara, mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati pada saat akan keluar dari pusat utama saluran ventilasi.
Pada saat akan memanjat kawat, Morris mengingatkan John dan Clarence agar ekstra waspada dan hati-hati terhadap pelampung mereka, karena itulah satu-satunya alat yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Sesampainya di tepi pantai, mereka bertiga segera meniup pelampung dan bergegas meninggalkan penjara Alcatraz. Bermodalkan jas hujan rakitan sebagai alat darurat, mereka pun menyusuri perairan Teluk San Francisco dengan satu tujuan, mencapai daratan utama California. Sementara itu di pagi harinya, para sipir mulai curiga karena Morris tak kunjung bangun dari tempat tidurnya. Hingga akhirnya, kecurigaan itu berubah menjadi kepanikan. Get up, Morris. It's moving day. Said get up, Morris. Damn it, Morris. I said get up. Pada saat itu juga pencarian besar-besaran dilakukan atas perintah kepala penjara. Namun, jejak Morris, John, dan Clarence tak pernah ditemukan. Akhirnya, kepala penjara menyatakan bahwa kemungkinan besar mereka telah tenggelam, mengingat peluang mereka untuk selamat dianggap sangatlah kecil. Namun hingga hari ini tidak pernah ada bukti kuat untuk menyatakan jika mereka bertiga sudah tenggelam, dikarenakan tak ada jasad, tak ada jawaban, hanya laut malam dan satu pelarian yang menjadi satu misteri terbesar dalam sejarah penjara Amerika. Dan berakhirlah cerita ini. Pesan yang dapat saya sampaikan, tidak ada sistem yang sempurna. Alcatraz dibangun dengan keamanan tertinggi, namun tetap memiliki celah. Pesannya bukan untuk meniru kejahatan, melainkan bahwa setiap sistem buatan manusia memiliki batas.